Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir tahun 2019, muncul virus baru di Cina. Virus yang kita kenal dengan nama virus corona. Virus ini menjadi pandemi di dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai teori ilmiah dan teori konspirasi yang muncul. Saya, Deni Indria Ferawati, NIM 017 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, A 2019, akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai wabah COVID-19 ini. Yang pertama, saya akan membahas dari teori konspirasi. Ini saya menemukan 3 teori konspirasi. Yang pertama, virus corona merupakan senjata dari Wuhan, senjata biologis dari Wuhan. Virus ini awal mulanya ditemukan di Wuhan. Belakangan ini juga saya menemukan beredar video dan narasi di media sosial yang mengenai kecurigaannya kepada COVID-19 ini, latar belakang terjadinya COVID-19 ini. Diyakini juga bahwa virus corona merupakan senjata biologis dari Wuhan, Cina, yang sengaja dilepaskan dari sebuah laboratorium yang bertujuan untuk menyerang negara lain. Yang kedua, virus corona menyebar lewat jaringan 5G. Teknologi 5G mempercepat penyebaran virus corona lantaran menyerang sistem kekebalan tubuh. Teori ini dibangun dengan argumentasi bahwa Wuhan yang merupakan salah satu kota pertama uji coba teknologi 5G di Tiongkok, dan di Wuhan juga menjadi tempat epicentrum virus corona ini muncul. Yang ketiga, yakni virus corona berasal dari luar angkasa. Virus corona yang mewabah di berbagai dunia, termasuk Indonesia, diyakini berasal dari luar angkasa, dibawa oleh meteor yang meledak di Cina pada Oktober 2019 lalu. Hal ini diungkapkan oleh Profesor Chandra Wicakromo-Singhe dari Muchingham Center for Astrobiology. Ia menduga ledakan meteor tersebut melepaskan partikel-partikel virus yang kemudian terperangkap di arus udara stratosfer yang mengelilingi bumi. Selanjutnya, ini dilihat dari perspektif ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia ya. Negara yang membutuhkan penguat supaya masyarakat dan pemerintah bisa bertahan dalam pandemi COVID-19. Berdasarkan konspirasi yang sudah saya sebutkan tadi, saat ini Indonesia membutuhkan pelindungan supaya tidak termakan konspirasi yang tidak valid. Jika banyak masyarakat yang percaya konspirasi, diperlukan bantuan dari militer untuk menjaganya. Dengan cara yang pertama, yakni dengan mempercepat penjagaan di perbatasan daerah, supaya tidak ada orang dari zona merah yang keluar dari daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghambat persebaran dari virus ini. Yang kedua, ada memperketat pengawasan di tempat-tempat umum atau fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, stasiun, bandara. Bahkan saat ini kemarin juga sempat dilakukan penutupan, dan itu sudah benar. Dan yang ketiga, yakni memperkuat sumber daya perawatan kesehatan dan infrastruktur. Corona ini juga menimbulkan dampak di berbagai sektor, yakni sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya. Dan virus corona ini juga menimbulkan perang politik di berbagai dunia. Jadi di Indonesia dibutuhkan ketahanan untuk menjaga Indonesia supaya tetap utuh dan masyarakatnya tetap terjaga. Dari analisis yang sudah saya lakukan tadi melalui teori konspirasi, saya menemukan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, yakni ada kelebihan. Kelebihannya itu karena teori konspirasi, banyak orang yang lebih percaya kepada famili atau keluarga dan teman untuk mengonsumsi vitamin dan suplemen herbal untuk mencegah virus COVID-19, karena mereka beranggapan bahwa ini virus yang sengaja diciptakan. Jadi mereka lebih percaya kepada orang lain. Dan yang kedua, karena menimbulkan keingintahuan seseorang untuk mengetahui apa itu virus corona. Jadi mereka bisa meningkatkan daya pikir kritis dari seseorang. Yang ketiga, melatih seseorang untuk memfilter setiap informasi yang mereka terima. Terakhir, ada mempersiapkan manusia untuk siap menghadapi tantangan masa depan. Kekurangannya, teori konspirasi memiliki kecenderungan untuk muncul berkaitan dengan saat-saat krisis dalam masyarakat, seperti adanya nanti muncul serangan teroris, perubahan politik yang cepat, atau krisis ekonomi. Yang kedua, meningkatkan ketidakpercayaan pada otoriter medis yang dapat mempengaruhi kesediaan orang untuk melindungi diri dari mereka dari medis. Beberapa tower 5G di Inggris rusak karena
dibakar oleh masyarakat. Orang yang membakar tower tersebut termakan teori konspirasi bahwa 5G bisa menyebarkan virus corona atau COVID-19 ini. Yang kedua, saya akan membicarakan tentang teori ilmiah. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, ada dua teori ilmiah. Yang pertama, bahwa virus corona merupakan seleksi alam atau natural selection. Dan yang kedua, virus corona merupakan famili dari virus yang memiliki keparahan yang luas. Ada yang beranggapan bahwa virus COVID-19 lahir karena buatan manusia atau segala biologi. Namun, peneliti bidang mikrobiologi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sugiono Saputra, beliau menerangkan bahwa COVID-19 bukan buatan manusia. Beliau mengatakan untuk menduplikasi gen dari virus harus mengambil virus yang sudah diketahui karakternya sebelumnya. Sedangkan pada gen COVID-19 terdapat perbedaan untuk proses penempelan ke sel inangnya dengan virus COVID-19 yang lainnya. Jadi, menurutnya bahwa wabah virus SARS-CoV-2 ini atau virus corona terjadi secara alami atau secara seleksi alam, atau kita kenal dengan natural selection. Virus corona juga termasuk keluarga besar atau famili virus yang dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang luas. Menurut sejumlah ilmuwan yang andil dalam studi dan kepenulisan makalah yang berjudul The Proximal Origin of SARS-CoV-2 itu menerangkan bahwa virus corona termasuk dalam kategori virus yang memiliki keparahan yang luas. Mereka juga mengatakan bahwa ada 3 contoh yang dikategorikan sebagai penyakit yang memiliki keparahan yang luas. Yang pertama, ada virus SARS yang menjadi endemi di Cina tahun 2003. Yang kedua, ada Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang bermula di Arab Saudi tahun 2012. Dan yang terakhir yakni yang terjadi di Wuhan pada 31 Desember 2019, di mana pihak Cina yang berwenang memberitahukan kepada WHO mengenai wabah virus baru yang mereka temukan dan dinamai sebagai virus COVID-19. Dalam perspektif ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji dimulai dari ketahuan masyarakat dalam menyikapi kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona. Dengan mengacu pada teori ilmiah tentang ketahanan nasional harus dilakukan, mengingat persebaran virus corona ini sangatlah mudah. Transmisi virus corona atau COVID-19 terjadi antara orang yang tengah terinfeksi dengan orang yang belum terinfeksi. Untuk mengurangi persebaran sendiri, pemerintah sudah memberlakukan berbagai kebijakan sebagai bentuk ketahanan nasional. Sebagai bentuk edukasi mengenai pandemi ini, sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dari virus ini. Pemerintah juga sudah meningkatkan fasilitas kesehatan seperti penambahan rumah sakit, perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya. Masyarakat juga harus paham bahwa COVID-19 bukanlah penyakit yang main-main. Penyakit ini bisa berakibat fatal, namun bisa dicegah dan pasiennya masih bisa disembuhkan. Dan diingat, masyarakat juga harus memastikan setiap informasi yang diterima itu valid. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, saya menemukan kelebihan dan kekurangannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kelebihan. Teori ini lebih dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya bukti-bukti yang konkret dan ukuran yang jelas. Yang kedua, penjelasan yang diberikan meyakinkan masyarakat bahwa penyebaran COVID-19 ini sangat luas, maka mereka harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat kepada medis meningkat. Dan yang keempat, masyarakat akan merasa nyaman atau aman dengan informasi COVID-19 yang ilmiah. Di samping kelebihan, ada juga kekurangannya. Ada 2. Yang pertama, masyarakat masih kesulitan untuk mengakses informasi ilmiah yang benar. Dan yang kedua, teori ilmiah bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan penemuan mengenai COVID-19 menurut para medis. Itulah analisis yang saya lakukan tentang pandemi COVID-19 menggunakan teori ilmiah, teori konspirasi, kelebihan dan kekurangannya, serta hubungannya dengan ketahanan nasional. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.